pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi ekonomi di Indonesia. Halo, selamat pagi. Saya Praista Ajis Wardani dengan NIM 202114162, mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Saat ini saya sedang berada di kantor Kelurahan Condong Catur yang beralamat di Jalan Ahmadi nomor 1, Tanggerahan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan di kantor Kelurahan Condong Catur. Poin-poin penting yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada perkembangan terkini, yang ketiga ada tantangan, yang keempat ada prospek, yang kelima ada penutup, lalu yang keenam ada sumber pustaka. Definisi dan indikator perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dengan suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya naiknya pendapatan nasional, pendapatan kapita, dan jumlah tenaga kerja. Sedangkan stabilitas ekonomi yaitu suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Selanjutnya ada indikator penting. Secara umum ada dua indikator stabilitas sistem keuangan di Indonesia, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Penjelasan indikator pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif kriteria indikator terpenting stabilitas dalam aspek makroprudensial yang menjadi tiga aspek terpenting, yaitu ada aspek hutang, indikator makroekonomi, dan aspek neraca pembayaran. Hasil bobot terbesar dari aspek hutang adalah utang jatuh tempo, rasio utang luar negeri terhadap produk domestik atau bruto, dan pinjaman luar negeri. Sedangkan indikator makroekonomi yaitu mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dalam skala makro. Yang selanjutnya ada aspek neraca pembayaran, yaitu neraca yang mencatat transaksi barang, jasa, upah, pendapatan faktor produksi, dan transfer uang. Di sini terdapat grafik aspek. Selanjutnya terdapat grafik indikator makro. Selanjutnya terdapat grafik neraca pembayaran. Permasalahan yang dihadapi Indonesia yaitu terjadinya sebuah krisis khususnya krisis perbankan. Berikut faktor-faktor yang menentukan terjadinya krisis perbankan, diantaranya sebagai berikut. Saran dan solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial berikut dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai kewenangan penuh. Sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan atau SSK. Kehadiran Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK yang terdiri dari beberapa otoritas keuangan diharapkan mampu menyelamatkan kondisi perekonomian bangsa Indonesia dalam sektor keuangan. Sinergi kebijakan mikro dan makroprudensial pun diharapkan terus mampu menjaga inflasi yang mampu memberikan stabilitas perekonomian Indonesia. Kesimpulan dari video berikut yaitu terkait indikator terpenting stabilitas sistem keuangan di Indonesia dalam aspek makroprudensial yaitu menjadi tiga. Yang pertama ada aspek utang, indikator makroekonomi, dan aspek neraca pembayaran.
keputusan pengambilan utang dan strategi pelunasan harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Hal ini lebih relevan dengan teori kritis keuangan generasi ketiga yang menyebutkan bahwa ketergantungan antar negara dapat memberikan peran terhadap krisis ketika ketidakmampuan suatu negara untuk membayar utang. Sementara itu, aspek kedua dan ketiga yaitu indikator makroekonomi dan neraca pembayaran relatif lebih sesuai dengan teori krisis generasi kedua.